bakalan ngejelasin ke kalian bagaimana caranya untuk mengonlinekan STR. Nah, seperti yang kalian tahu, untuk perpanjangan STR maupun buat baru STR itu sekarang harus via online ya guys. Intinya, sebelum kalian mengonlinekan STR ini, kalian harus memenuhi 25 SKP terlebih dahulu. Nah, video sebelumnya aku udah ngasih tahu ke kalian cara untuk dapatkan 25 SKP. IBI, kantor IBI masing-masing, di pusat masing-masing, dan kalian mendapatkan surat rekomendasi dari IBI, berarti kalian sudah boleh untuk mengonlinekan. Sengaja aku share ke kalian step by step untuk mengonlinekan STR. Langsung praktek aja ya untuk mengonlinekan STR-nya. Pertama-tama kalian buka browser kalian, mau browser bawaan ataupun aplikasi. Setelah itu kalian search di Google STR online seperti ini. Lalu kalian klik yang paling atas STR online versi 2.0 MTKI. Jangan sampai salah ya guys. Setelah itu kita masuk ke aplikasinya. Kita tutup aja ya. Nah, sebelum masuk aplikasi, kalian wajib baca nih persyaratan-persyaratan yang ada di pemberitahuan ini. Mulai dari dokumen apa aja yang mau diupload, terus ukurannya, terus tentang pemberitahuan pemohon baru ataupun naik level ataupun tentang perpanjangan STR. Di sini sebelum aku ingetin ke kalian, sebelum masuk ke sini kalian harus baca dulu sampai tamat ya. Nih, karena di sini aku bakalan masuk sebagai bidan untuk perpanjangan bidan dan naik level, karena kebetulan STR aku sebelumnya D3, sekarang aku mau naik level ke D4 sekaligus perpanjangan. Nah, di sini aku bacanya untuk pemohon baru ya, yang lulusan 2018 ke atas itu wajib mempunyai sertifikat kompetensi. Terus untuk pemohon registrasi ulang, pastikan sudah memiliki rekomendasi kecukupan SKP dari organisasi profesi masing-masing. Seperti yang aku bilang tadi ya guys, yang sebelumnya di video, kalau misalkan kalian belum punya rekomendasi dari IBI, karena kita kan bidan, pasti organisasi kita adalah IBI, kalian tidak bisa untuk mengonlinekan STR kalau misalkan kalian belum mempunyai rekomendasi kecukupan SKP. Setelah itu, setelah daftar nanti akan ada pembayaran PNBP. Terus di sini ada untuk mempunyai email pribadi, tidak boleh memakai email orang lain. Dan nanti setelah jadi STR-nya akan dikirimkan ke kantor pos setempat. Nah, setelah kalian selesai baca, langsung kalian checklist aja, tap aja, saya sudah membaca dan memahami ketentuan di atas, tutup. Karena kita di sini akan memperpanjang STR dan naik level, jadi aku bakalan meraktekin untuk perpanjangan STR. Kalau misalkan kalian belum punya PIN atau belum login, kalian wajib klik dulu di sini. Ini kehalangin ya, di sini ada. Kalau misalkan kalian belum punya PIN, kalian klik dulu di sini belum punya PIN. Nanti kalian akan login dulu. Karena aku di sini udah login, jadi aku akan mempraktekkan akun aku yang kemarin udah perpanjangan. Nah, kalau misalkan kalian udah login, otomatis kalian akan dikirimi PIN nanti ke email kalian masing-masing. Di sini aku bakalan nulisin email aku terlebih dahulu. Nah, di sini aku cantumin pinnya. Untuk pinnya aku blur ya, karena ini pin aku, kasih aku. Habis capca tetap. Masuk. Maafin kalau misalkan agak berisik karena rumahku deket bengkel. Nah, di sini muncul ada registrasi baru, registrasi ulang, cek status dan cetak kartu registrasi. Berhubung kalau misalkan kalian lulusan baru dan harus mengonlinekan sendiri, kalian harus klik yang register baru ini. Kalau misalkan untuk perpanjangan, kalian tulisnya yang registrasi ulang. Nah, aku klik dulu ya registrasi ulang. Mudah-mudahan masih bisa untuk dipraktekkan. Nah, di sini di registrasi ulang muncul perpanjangan atau naik level, alih profesi, RPL dan lain-lain. Nah, di sini karena aku STR sebelumnya itu adalah D3, jadi aku bakalan naikin level STR aku ke D4 sekalian untuk perpanjangan. Di sini aku akan klik naik level. Nah, seperti biasa di sini kalian tulis nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor STR. Kalian tuliskan nama kalian, tempat lahir kalian, tanggal lahir kalian, nomor STR kalian. Setelah itu kalian klik kirim, nanti akan muncul format seperti ini. Ini ada langkahnya sampai 6. Di sini ada step 1, step 2, step 3. Step 1 kalau nggak salah kita ngisi data kita. Step 2 kita upload.
Dan step 3 ini adalah untuk uji kompetensi lulusan jika mempunyai uji kompetensi ya. Karena kalau misalkan naik level itu yang D4 lulusan 2018 ke bawah itu kita belum ada uji kom, jadi cukup kita melampirkan ijazah aja. Kalau misalkan kita D4 nya lulusan 2018 ke atas, berarti wajib mencantumkan sertifikat uji kompetensinya. Di sini berhubung aku udah ngelakuin perpanjangan, jadi aku ini nggak bisa masukin lagi ya karena aku udah mulai perpanjangan. Nanti kalian tinggal isi aja nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor STR. Setelah kalian klik kirim, nanti juga akan ada format-format yang harus diisi. Terus kalau misalkan kalian disetujui untuk perpanjangan, nanti kalian akan disuruh untuk upload data seperti yang tadi awal aku bilang, seperti foto KTP, STR lama, ijazah, dan lain-lain. Setelah selesai dan disetujui, nanti kalian akan dikirimi email sebagai berikut. Kalian sudah selesai mengisi format dan mengupload dokumen-dokumen penting, kalian akan mendapatkan email seperti ini. Emailnya ini langsung dari MTKI ya guys. Jadi kalau misalkan ada yang kirim email selain dari MTKI, kalian harus berhati-hati, takutnya itu malah penipuan. Nah, kalau misalkan kalian udah disetujui, nanti kalian akan dikirimi kode billing seperti ini untuk membayar pendaftaran untuk STR. Jumlahnya itu 100.000 ya. Di sini aku kode billingnya aku blur dan nomor KTP aku blur. Nah, di sini akan ada misalkan kode billingnya yang harus kita bayar ke bank atau via ATM juga bisa, atau misalkan mobile banking juga bisa. Ini harus dibayarnya sebelum tanggal yang ditentukan ya. Jika kalian sudah membayar bayar dari kode billing tadi atau PNBP tadi, kalian akan mendapatkan email seperti ini lagi dari MTKI lagi. Ini approval STR online, pengajuan data registrasi STR Anda sudah disetujui. STR akan dikirim ke kantor pos kecamatan bla 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 di tempat sesuai dengan alamat yang kamu cantumkan di format yang kamu isi pas register ulang. Setelah itu nanti kalian sudah mendapatkan nomor STR. Sebenarnya ini nomor STR kita yang dulu. Jadi kita mengupdate STR kita yang sebelumnya sudah habis. Setelah itu nanti kita tinggal menunggu saja STR. Kan di sini ada tulisannya STR Anda sudah masuk dalam antrian proses pencetakan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Kalian tinggal nunggu aja STR kalian nyampe ke rumah kalian, atau misalkan kita ambil ke pos setempat, karena kan ini sifatnya pribadi, jadi ini tidak bisa sembarangan untuk dikirimkan. Biasanya sih kita disuruh untuk mengambil ke posnya sendiri. Kalian udah selesai untuk perpanjangannya dan udah bayar kode billingnya, kalian bisa cek status di sini. Kalian masuk lagi ke STR online yang tadi dan kalian bisa cek status di sini. Di sini ada keterangan untuk STR aku, pengajuan Anda masuk bagian cetak STR. Jadi belum dikirimin ya, ini masih dalam status untuk pencetakan, masih dalam antrian. Kita kembali. Dan kalau misalkan kita butuh banget ini sama STR-nya, sedangkan STR-nya belum nyampe atau belum dicetak sama pihak MTKI-nya, kita bisa cetak kartu registrasi kita. Kartu registrasi kita ini menyatakan bahwa kita memang sudah perpanjangan. Di sini bentuknya itu PDF, kita download aja. Udah selesai di-download, kita buka. Nah, ini aku udah punya nih kartu tanda registrasinya. Ini tinggal dicetak ya. Yang asli itu ada barcode-nya dan ada kayak sejenis kayak logonya itu dari MTKI-nya. Ini tanda bahwa kalian memang sudah terregistrasi di MTKI. Jika kalian belum punya ini, berarti emang kalian belum terregistrasi. Nah, tutorial ini aku khususkan untuk kebidanan aja ya, karena kan spesial aku kan kebidanan. Jadi untuk keperawatan atau tenaga medis lainnya aku kurang tahu, jadi aku sini cuma praktekin untuk kebidanan aja dan khusus yang perpanjangan STR, bukan yang registrasi baru. Misalkan kalian stuck dan belum ngerti cara menguploadkan dokumen dan lain-lain, kalian bisa klik di sini, ada garis 3 di sini. Di sini ada video tutorial, kalian bisa lihat di situ. Atau misalkan kalian boleh DM aku secara pribadi di Instagram. Misalkan kalian belum ngerti, insya Allah nanti aku jawab dan aku bantu. Tapi bukan berarti aku yang mau online kan ya. Nah guys, tadi aku udah kasih tahu ya ke kalian cara untuk mengonlinekan STR. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang belum bisa, mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian bisa. Nah, aku praktekkan ini, masuk ke linknya itu pakai HP. Kalian juga bisa akses memakai laptop. Lebih baik sih aku saranin pakai laptop supaya tidak ada data-data yang tertinggal. Karena kalau misalkan loading di HP itu kadang ada sistem atau data yang tertinggal, takutnya sistem atau data kalian tidak terupload semua. Jadi aku saranin untuk pakai laptop ya nanti online-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!